Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Kita jumpa kembali di hari Kamis, yaitu pelajaran IPS. Kita masuk ke tema 9, pelajaran menjelajah angkasa luar. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai ya pelajarannya. Nah, untuk IPS, tujuan pembelajarannya yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengetahui apa itu modernisasi dan tujuannya dengan baik. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengetahui dampak positif dan negatif modernisasi. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyajikan analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Modernisasi ini sekarang kita modern, dulu adalah zaman yang kuno, kayak gitu maksudnya ya. Nah, kita lihat petani membajak sawah menggunakan cangkul, anak-anak. Pada zaman dulu, petani masih menggunakan cangkul, ya. Kalau sekarang kan sudah modern, membajak sawah dulu pakai sapi, ya enggak? Nah, kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Oke, dengerin Bajak ya. sawah menggunakan bajak sapi. Lalu lambat tahun kita sekarang sawahnya dibajak oleh traktor. Nah, lihat dari perkembangan teknologi di bidang pertanian dengan berbekal alat sederhana, manusia menggarap lahan sawah, kemudian memanfaatkan hewan untuk membajak hingga digantikan dengan traktor. Proses ini namanya modernisasi. Perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat modern. Nah, di sini ada tujuannya nih. Nah, tujuannya apa sih? Tadi dari masyarakat tradisional menjadi modern. Nah, tujuannya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Contoh modernisasi ada di bidang budaya. Coba lihat. Pada zaman dulu nih, pas ibu kecil, kita semuanya mainnya di lapangan. Ada yang main galaksin, tak umpet, tak bandung, tak demplak. Terus banyak deh ya. Nah, kalau sekarang tuh anak-anak pada main gadget. Termasuk kalian apa enggak ya? Nah, budaya tradisional ini dia berpengaruh terhadap dari budaya luar. Nah, makanya kita harus bisa menjaga budaya kita. Bu, saya mau main. Tuh, boleh tuh kalian main supaya budaya kita tidak hilang. Selanjutnya lagi modernisasi di bidang ekonomi. Nah, lihat di sini ya. Zaman dulu ini nih orang-orang masih dipekerjakan. Nah, kalau zaman sekarang udah semuanya menggunakan mesin. Nah, di sini kenapa menggunakan mesin untuk mengefisiensikan waktu dan tenaganya. Modernisasi ditandai dengan menggunakan mesin di pabrik. Contoh modernisasi lainnya yaitu ada di bidang sosial. Kalau zaman dulu itu tuh, main, ngumpul nih. Lihat nih, di sini ada sendal sendal boim, sendal dodo, sendal adi. Zaman dulu itu kalau main channelnya ada di teras. Kalau zaman sekarang mainnya di grup WhatsApp. Ya, ramai banget nih grup WhatsApp kalian ya. Ditandai dengan semakin banyaknya kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kalian harus perhatikan. Nanti kalian harus jangan jadi antisosial. Kalian harus bisa berbaur dengan sesama. Ya, Nak ya. Masih contoh modernisasi lainnya yaitu bidang komunikasi. Nah, ini kalau zaman dulu orang-orang itu punya telepon tuh wow banget. Ini telepon umum, biasanya dia menggunakan koin. Kalau misalkan kita mau agak lebih privacy, kita bisa menggunakan wartel, warung telepon. Nah, kalau sekarang lihat tuh, handphone yang dulunya gede banget menjadi kecil dan sekarang lebih simpel.
Dengan adanya modernisasi, komunikasi antar individu semakin cepat. Kalau zaman dulu itu beda ini. Ada lokal, ada interlokal, ada SLJJ, ada SLI. Nah, beda-beda ya. SLI sambungan luar negeri. Nah, kalau sekarang kita mau udah pakai WhatsApp, udah bisa nyambungin ke luar negeri. Gitu. Contoh modernisasi. Nah, sekarang di bidang pengetahuan dan teknologi, lihat di sini. Dulu orang banyak sawahnya pakai sapi. Sekarang udah pakai traktor. Zaman dulu nonton TV sekecil gini, dan ini biasanya bisa sekampung. Kalau ini contoh yang di luar negeri ya. Nah, kalau sekarang lihat udah tipis, udah lebih jernih seperti bentuk aslinya. Nah, ini contoh ini biasanya diadakan dengan penemuan perkembangan yang memudahkan hidup manusia. Nah, modernisasi di sini baik sama buruknya pasti akan ada. Mari kita bahas satu-satu. Di sini ada dampak positifnya. Yang pertama menyebabkan interaksi masyarakat. Ya, di sini bisa untuk menjadi masyarakat yang sosial. Jadi kalian harus berhati-hati ketika masa modernisasi ini. Kalian harus tetap menjaga, membaur dengan sesama kalian. Selanjutnya lagi peningkatan di bidang iptek, ini bagusnya luar biasa. Zaman dulu orang kalau mau ke Bogor mungkin jalan kaki, kalau sekarang udah ada kereta. Orang kalau mau ke Semarang udah gampang, 2 jam duduk di pesawat. Mungkin ada yang lebih singkat 1 jam. Makanya ini sangat luar biasa membantu dan mengefisiensikan waktu. Lalu kesadaran dalam berpolitiknya. Ini orang-orang yang tadinya terlalu awam, yang nggak mau, saya nggak kenal siapa pemimpin saya. Dengan adanya modernisasi ini, dia bisa melihat di TV, di internet. Dia bisa untuk, oh iya, saya perlu pemimpin yang sevisi misi. Saya harus punya pemimpin yang bagus, gitu. Nah, tapi selain dampak positif yang tadi dihasilkan dari modernisasi, ini juga ada dampak positifnya. Dampak negatifnya maksudnya. Nah, di sini ada kesenjangan di bidang sosial dan ekonomi. Iya, ini terlalu terlihat. Kalau misalkan ada orang-orang kaya dia menggunakan mobil, orang-orang yang dalam kategori cukup dia menggunakan sepeda atau motor. Dan terjadinya pencemaran lingkungan benar. Di sini semakin banyak yang dikeluarkan karena untuk mengefisiensikan. Jadi kita modernisasi ini harus tetap menjaga. Walaupun di sini pencemaran lingkungan ini luar biasa dampaknya, kita harus menjaganya ya. Selanjutnya peningkatan kriminalitas. Ya, ini sangat-sangat. Contohnya itu kalau misalkan kalian mengunggah misalkan perjalanan kalian, entah itu kalian kemana, menggunakan bisa tiket kereta atau tiket pesawat, dan itu harus hati-hati karena di situ akan banyak data pribadi kalian yang sebaiknya tidak dipublikasikan atau tidak diunggah ke media sosial. Selanjutnya pola hidup yang konsumtif. Konsumtif ini dia yang hanya bisa membeli, menggunakan tanpa produktif. Nah, terakhirnya yaitu gaya hidup mengkiblat kepada barat. Jadi kita melihat contohnya kayak yang nggak pakai kerudung, wah itu jangan ya nak ya. Terus berkata kasar kepada orang tua, terus berani kepada orang tua, terus merasa dirinya bebas. Padahal kita sebagai umat muslim, aturan itu sangat berlaku dan kalian harus menjaga kehormatan orang tua. Nah, modernisasi budaya masyarakat Indonesia terhadap masuknya budaya luar. Nah, ini karena modernisasi dia itu bercampur baur dengan negara yang lain ya, maka ada dampak positifnya bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, merubah masyarakat tradisional menjadi modern. Ini bagus karena menjadi semakin berkembangnya zaman. Terus adanya pertukaran budaya. Ini bagus juga. Jadi contohnya kayak kita nggak tahu tuh dulu makanan-makanan Jepang, sekarang kita tahu. Makanan Korea yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Budaya-budaya Korea yang kita nggak tahu, jadi kita tahu. Itu bagusnya. Tapi selain dampak positifnya juga ada dampak negatifnya. Hilangnya jati diri bangsa Indonesia ini berbahaya. Jangan sampai
kalian itu jati dirinya itu gotong royong, terus membantu sesama, jangan sampai ini dihilangkan sebagai masyarakat Indonesia, oke? Terus dapat melunturkan budaya Indonesia, terus menggemari budaya negeri lain daripada Indonesia. Nah ini bahaya, jangan sampai segala sesuatu yang ada di budaya Indonesia karena kita tidak pelajari jadi diklaim sama negara lain. Jangan tersulut karena emosinya, tapi kalian yang harus membudayakan, harus melestarikan, harus mempelajari budaya kalian sendiri. Oke? Perubahan kehidupan bahasa Indonesia akibat modernisasi. Nah, di sini ada perubahan hidup, ada cara berkomunikasi. Oh ya, ini di halaman 80 sampai 89 ya. Cara berkomunikasinya, kalau zaman dulu itu surat menyurat, ada telegram juga. Nah, kalau sekarang nih menggunakan surat elektronik, SMS atau WA, terus sekarang menggunakan telepon genggam. Kalau cara berpakaiannya, zaman dulu itu menggunakan adat istiadat. Kalau sekarang lebih simpel. Gaya hidupnya, kalau dulu berbaur dengan sesama. Terus kalau sekarang individualistis, jadi dia itu maunya sendiri aja. Lalu membuat barang sendiri, kalau zaman dulu tuh membuat barang sendiri, kalau sekarang lebih konsumtif, jadi apa-apa pengennya beli, terima jadi, terima beres. Dan cenderung memilih barang impor. Nah ini jangan ya Nak ya, kalau misalkan, Bu tapi kan saya punya duit, boleh, tapi ingat, barang-barang Indonesia juga harus kalian perhatikan, juga harus kalian beli, oke? Sistem pengetahuan di sini dulu pengobatannya alami, kalau sekarang menggunakannya obat-obat modern. Tergerusnya budaya bangsa Indonesia. Nah, di sini kalau dulu tuh mempertahankan budaya. Kalau sekarang wallahu alam tergerusnya budaya Indonesia. Contohnya paling kecil itu bahasa. Kita itu bahasanya bahasa Sunda, tapi kalian Bu, saya susah belajar bahasa Sunda. Kalian cari, bisa ke tetangga, bisa cari di internet. Jangan mau diem aja, ingat. Umat muslim pintar. Oke? Selanjutnya menggunakan bahasa daerah. Kalau sekarang bahasa daerah yang berkurang, lalu permainan tradisional. Kalau sekarang lebih suka game online. Ayo, siapa yang lebih suka game online? Ngaku deh. Ayo diskusi akibat. Nah ini nih akibat. Nah itu tadi anak-anak penjelasan tentang modernisasi bangsa Indonesia pada zaman dahulu ke zaman sekarang ya. Nah sekarang ada dampak negatifnya, ada dampak cara mengatasinya dan perkiraan yang akan terjadi jika tidak diatasi. Dampak negatifnya lebih menyukai budaya luar daripada budaya negeri, lebih mencintai produk Indonesia, produk luar negeri daripada Indonesia atau lokal. Antisosial ini tadi sudah dijelaskan ya bersama-sama. Oke, itu aja materi Ibu pada hari ini IPS tentang modernisasi pada zaman dahulu ke zaman yang sekarang. Sekarang sudah modern. Kalau dulu masih banyak menggunakan alat-alat yang belum secanggih sekarang. Contohnya masih surat menyurat, kalau sekarang sudah ada telepon genggam, HP masing-masing, lewat WA bisa, Telegram bisa, dan lain sebagainya. Anak-anak, terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, oke? Anak-anak, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Tugasnya masih melanjutkan dari tema 9, uji subtema 1, 2, dan 3, pilihan ganda, MUPEL IPS. Selamat pagi dan selamat belajar.